Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahmat, NIM 213128764839. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Mata pelajaran yaitu teknik penanganan panen dan pasca panen. Materi teknik pengemasan atau packing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini baik. Oke, anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa kalau kita keluar rumah itu selalu jaga jarak, sering cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, dan kalian juga harus menjaga kesehatan, harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu, dipimpin ketua kelasnya. Silahkan, Bayu Suwanto. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini ada beberapa motivasi untuk kalian yang hari ini Bapak mengajar teknik pengemasan atau packing di kelas 12 agribisnis perikanan air tawar. Motivasi buat kalian yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah lengkap ya? Masuk semuanya. Oke. Tetap semangat, tetap ceria walaupun belajar dengan online atau di rumah. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021. Ada beberapa hal yang nanti saya ajarkan untuk kalian. Sebentar saya masukkan slide-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ini ya. Jadi hari ini kita belajar teknik pengemasan atau nanti penanganan pasca panen di situ. Kemudian ada nanti yang kita pelajari yaitu kompetensi dasar, ada 3.7 dan 4.7, menganalisis teknik pengemasan atau packing ikan. Kemudian yang 4.7 melakukan pengemasan atau packing ikan. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu untuk pengetahuan menganalisis teknik pembiusan pada ikan hidup. Yang kedua, menganalisis macam-macam teknik pengemasan atau packing komoditas perikanan. Kemudian yang keterampilan 4.71 untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu melakukan pembiusan pada komoditas perikanan. Yang 4.7.2 melakukan pengemasan. Kemudian saya lanjut, tujuan pembelajaran yaitu melalui
pengamatan video peserta didik dapat menganalisis teknik pembiusan pada ikan hidup dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan video peserta didik dapat mendapatkan macam-macam teknik pengemasan, kemudian atau packing komoditas perikanan dengan tepat dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik melakukan pembiusan pada komoditas perikanan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik melakukan pengemasan dengan tepat. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa gambar. Nah, Bapak ingin bertanya, ketika kalian melihat gambar ini, apa yang terfikirkan dari kalian? Silakan. Kalau kita melihat gambar ini, Drum plastik, Pak. Oh ya, itu ada drum plastik. Oke, yang lainnya? Styrofoam. Ada styrofoam, iya betul. Ada lagi? Ada lagi? Pengemasan ikan, Pak. Iya, betul. Ini di sini kan ada beberapa, ada 3 gambar. Yang pertama, kalau saya melihat di kursor saya ini ada drum, ada menggunakan drum. Kemudian kalau yang di bawah ini ada styrofoam, kemudian ada plastiknya. Kemudian yang gambar yang di samping atas, ini ada orang, ini ada tabung oksigen, kemudian ini plastiknya, ini menambahkan oksigen. Ini gambaran dari 3 gambar yang ada di sini. Artinya memang di sini ada gambar terkait dengan pengemasan. Nah, kalau kalian lihat pengemasan di sini, ini ada 2. Opo ae? Coba silakan. Pengemasan terbuka, Pak. Terbuka. Ada tambahan? Pengemasan tertutup, Pak. Pengemasan tertutup, betul. Jadi gambar ini mewakili yang ini terbuka, kalau kalian lihat di kursor saya, kemudian ini yang pengemasan tertutup. Artinya kalau terbuka ini yo langsung ada lubangnya, ketika ada udara bisa masuk. Tapi kalau menggunakan yang tertutup itu biasanya plastik itu diisi air, ikan, dengan perbandingannya kita perhitungkan jaraknya juga, besar kecilnya ikan juga. Kemudian ditali. Nah, di atasnya ada tali. Biasanya kalau seperti ini menggunakan tali karet. Jadi dikatakan tertutup itu tidak berhubungan dengan udara luar. Ada tambahan oksigen di sini. Gitu ya. Oke, sudah paham? Oksigen yang biasanya kita gunakan itu menjadi langka juga karena COVID ini. Oke, saya perlihatkan ini gambarannya sebentar. Oke, sudah lihat ini ada berita
Sambil kita lihat. Tabung gas oksigen ini terjadi sejak sepekan terakhir. Seperti yang terlihat di 2 toko yang menjual berbagai perlengkapan kesehatan di Kota Malang. Sejak 1 minggu terakhir, toko sudah tidak lagi menjual tabung oksigen dalam berbagai ukuran. Selain tabung oksigen, permintaan masker medis juga kembali meningkat. Chandra, salah satu pemilik toko, menjelaskan bahwa permintaan tabung gas oksigen sangat tinggi dalam sepekan terakhir, hingga stok di tokonya pun kosong. Harga tabung juga diakui Chandra mengalami kenaikan. Pihak toko pun juga sudah berusaha mendatangkan tabung dari Jakarta dan Surabaya. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan akan dikirim. Sudah sulit seperti itu ya. Nah, itu ada beberapa permasalahan untuk kita diskusikan. Nanti kita juga tetap membuat kelompok. Kelompoknya ada 3, ada kelompok 1, 2, 3. Nanti kelompok 1 ada Amanda Valen, Eli, kemudian Faisal Amri. Kemudian kelompok 2 nanti ada Devi, Ariesa sama Agung. Kelompok 3 yaitu Bayu Suwanto, Ali Fahmi, kemudian Siti Koiria. Nah, silahkan didiskusikan dulu dengan kelompoknya, silahkan menggunakan WA group atau apa. Semoga lah itu buat kalian, karena kita berada di rumah masing-masing seperti itu. Jadi saya beri waktu 10 menit lah, 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya. Nanti setelah selesai didiskusikan, silahkan dipresentasikan untuk kita diskusikan antar kelompok. Sepertinya juga sudah cukup mungkin. Untuk yang presentasi silahkan dari kelompok 1 dulu ya. Setelah diskusi dari kelompoknya, silahkan didiskusikan dengan kelompok yang lainnya. Oke, silahkan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amanda Valen, Eli Rauli, dan Faisal Amri. Dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan, pada imotilisasi ikan dengan suhu rendah, suhu diturunkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kondisi ikan dengan aktivitas ikan seminimal mungkin, akan tetapi masih dapat hidup dengan sehat setelah mengalami pembugaran kembali. Silakan kelompok 2 dan 3 jika ada yang mau bertanya. Oke, silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan imotilisasi? Imotilisasi adalah usaha menekan metabolisme suatu organisme sehingga kondisi minimum untuk mempertahankan hidupnya lebih lama. Metode imotilisasi dengan suhu rendah. Oke, kelompok 1 silakan. Ada 2, imotilisasi dengan penurunan suhu bertahap dan imotilisasi dengan penurunan suhu langsung. Betul, ada 2. Oke, yang lainnya? Sudah, Cukup? Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Memang betul imotilisasi itu yang artinya untuk menekan suhu tadi. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan. Kelompok 1. Oke, terima kasih. Tampilannya yang sangat luar biasa sekali. Kita lanjutkan kelompok 2 ya. Oke, silahkan
dipresentasikan dan dibuka juga kuat seperti itu. Oke, sudah cukup? Ada yang lain? Cukup ya? Cukup ya? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Oke, kelompok 2 cukup. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih, penampilannya sangat luar biasa sekali. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok 3 silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi di kelompoknya. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum, terima kasih waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Baiswanto, Ali Fahmi Alhadi, dan Siti Khairiyah. Dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa oksigen yang langka di pasaran, maka pengemasan ikan dengan sistem terbuka. Silakan dari kelompok 1 dan 2 jika ada yang mau bertanya. Oke, silakan kelompok 1 dan 2. Jadi hasil dari diskusinya kelompok 3 itu menyimpulkan oksigen yang langka di pasaran, maka pengemasan ikan dengan sistem terbuka. Oke, silakan kelompok 1 dan 2. Saya Pak dari kelompok 2. Oke, silakan Devi. Kenapa memilih mengemas ikan dengan sistem terbuka? Oke, silakan kelompok 3. Pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah yang terbuka atau media yang masih dapat berhubungan langsung dengan udara bebas yang digunakan untuk proses pengangkutan benih jarak dekat dan tidak memerlukan waktu yang lama dilakukan. Oke, ada yang lain? Apa sudah cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 3, sangat luar biasa sekali memberikan tambahan wawasan untuk teman-temannya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silahkan lihat LKPD-nya. Oke, ini yang LKPD lampiran kedua. Silahkan dilihat di LKPD kalian yang sudah saya kirim kemarin. Jadi LKPD-nya sudah saya kirim kemarin. Ini silahkan kalian lihat. Nah, silahkan ini dijawab dulu. Saya beri waktu 5 menit sampai 10 menit saja. Ini juga tidak banyak. Oke. Sudah kelihatan toh? Sudah, wes, silahkan kerjakan. Di sini juga bisa dilihat. Tapi dikerjakan di Google Classroom saja. Nanti selesai langsung dikirim ke saya. Oke, saya beri waktu 5-10 menit saja. Sudah cukup lah. Oke, sudah selesai ya. Sedikit saja. Oke, tak hentikan. Oke, kita lanjutkan yang terakhir yaitu praktek. Nah, silakan mulai dari Bayu dulu. Silakan mempraktekkan untuk pengemasan seperti yang di LKPD kemarin. Jadi pengemasan ikan kecil. Oke, silakan Bayu. Nah, oke, yang lainnya juga bisa memperhatikan ya. masukkan ikan disesuaikan dengan ukuran ikan darah 2/3.
langsung menggunakan tali tersebut plastiknya, tidak usah tambahan. Oke, terima kasih Ali Fahmi. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah lancar prakteknya dan lainnya juga sudah semuanya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu baiklah anak-anak, untuk diskusi dalam pembelajaran ini juga sudah selesai, juga kita prakteknya pun juga sudah kita laksanakan dengan pengemasan, karena kita di rumah masing-masing kita menggunakan yang mengemas dan bagus sekali. Karena kenapa? Dengan oksigen yang langka, kita kemas dengan menggunakan alternatif tanpa tambahan oksigen. Jadi hanya menggunakan udara bebas. Itu juga sudah bisa kita lakukan. Tetap bisa, kita juga bisa ngirim ikan, itu sangat bagus sekali. Dipertahankan, nanti teman-teman yang lainnya itu juga bisa diberitahu terkait seperti itu. Untuk kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini apa saja? Oke, silahkan disimpulkan. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah es batu digunakan sebagai bahan pembius karena harganya yang relatif murah, mudah didapat, dan aman karena tidak mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan manusia. Oke, betul sekali. Jadi es batu itu juga bisa digunakan bahan pembius. Seperti tadi, es batu itu kan menjadi dingin. Jadi ketika dingin, efeknya ke ikannya itu metabolismenya juga rendah. Artinya dia tidak akan mengeluarkan banyak fesesnya, seperti itu. Sehingga di dalam perjalanan ikan tersebut juga aman, gitu ya. Kemudian kelompok 2, silakan menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah oksigen langka walaupun mengirim dengan sistem tertutup alternatif menggunakan udara dari aerator maupun dari kompresor. Oke, jadi ketika oksigen langka, kita juga jangan selesai usaha kita, tetap harus lanjut. Walaupun oksigen tidak ada, bagaimana alternatifnya, kan seperti itu. Bagus sekali cara menyimpulkannya. Bisa menggunakan aerator atau kompresor, atau menggunakan tanpa tambahan apapun seperti yang kita praktekkan tadi. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silakan untuk menyimpulkan. Kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa pengemasan sistem terbuka bisa dilakukan jika jarak dekat atau dengan waktu 30 menitan. Oke, betul sekali. Jadi untuk pengemasan terbuka itu memang dilakukan jarak dekat. Kalau jarak jauh, kalau sampai antar pulau tidak bisa, seperti yang dikatakan tadi siapa itu. Jadi menggunakan pesawat juga tidak bisa. Jadi yang aman itu dekat, paling dekat 30 menitan. Cuman ada yang jenis konsumsi itu sampai ke Jakarta, tapi ada perlakuan khusus seperti ada pergantian air dan sebagainya. Supaya sampai di sana pun itu juga aman, seperti itu. Oke, sudah menyimpulkan semuanya dari kegiatan hari ini. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kemudian ada yang saya tanyakan terkait ini tadi. Apakah manfaat mempelajari pembiusan dan pengemasan ini? Manfaatnya apa coba? Bisa mengetahui metode pengemasan tertutup dan terbuka serta membius ikan, Pak.
Nah, oke, betul sekali. Jadi banyak manfaatnya terkait dengan pembiusan maupun pengemasan. Jadi ketika kita melakukan pembiusan ikan itu enggak usah bingung. Kamu misalkan ngirim kemana itu main di suhunya diperendah, nanti ada imotilisasi tadi sebenarnya di sana tadi kan ketika sudah dibius nanti disegarkan, dibugarkan lagi itu bisa. Nah, kemudian yang kedua tadi ketika pengemasan tadi pengemasan itu yaitu ada terbuka dan tertutup. Jadi pengemasan terbuka maupun tertutup itu juga sangat penting ditambahkan nanti pas dengan biusnya. Jadi ketika kita pengemasan yang tertutup itu kalau ikannya besar dengan menggunakan plastik besar, kemudian ditali seperti karet, dengan karet itu tambah oksigen atau alternatif lainnya. Kalau ikan kecil seperti yang kita praktekkan ini tadi. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian kalau kita melakukan terbuka, ya terbuka artinya langsung kena udara luar. Itu yang membedakannya seperti itu. Itu manfaat kita mempelajari ini. Jadi kita tahu nanti mengemas yang tertutup atau pengemas yang terbuka. Kemudian ini perlu pembiusan atau tidak. Nah, di sini sangat bermanfaat sekali di sini. Oke. Pak Taufik ini juga tanya ketika kita belajar pengemasan ikan itu bisa diterapkan ya di rumah seperti yang kita praktekkan. Nah, ini tadi sebenarnya kan kita itu juga menerapkan atau prakteknya tadi praktek di rumah itu kan mudah diterapkan. Kalau kita sudah punya usaha ikan, kita bisa menjualnya, jangan terbentur dengan pengemasan. Nah, kan mesti dikirim kan. Jadi seperti itu. Walaupun nanti juga oksigennya juga langka, masih tetap bisa dilakukan. Bisa ya, yang lainnya juga bisa ya, seperti itu tadi. Bisa semua ya untuk melakukan pengemasan. Artinya juga sudah mudah dilakukan. Tapi kalau tidak dibiasakan itu nanti sulit. Hasilnya ada yang hasilnya jelek, yang tidak mengembung itu tadi, yang kurang bagus seperti itu. Jadi yang bagus seperti tadi kita praktek bagus, artinya kalian itu semuanya sudah pintar-pintar. Jadi plastiknya itu mengembung dengan sempurna. Biasanya kelemahannya itu ketika ditali itu tidak mengembung. Jadi udaranya yang ada di luar itu keluar. Jadi akhirnya plastiknya itu jelek, kelihatan jelek, tidak mengembang dengan baik itu. Itu biasanya seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan doa dulu. Bayu Suwanto silakan sebagai ketua kelas untuk menutup kegiatan kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Ini pesan yang terakhir anak-anak sebelum kita akhiri. Anak-anak, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpi kalian semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan kalau mau live nanti kita lanjutkan di grup. Oke, terima kasih.